Kita kasih dulu deh buat yang ini. Sebelum ke lu. Jadi gini, Boleh. waktu aku pertama kali datang. Sebentar, lu aja deh. Oh iya. Berlebihan. Sama Teguh kita. Mana bang? Lama tuh bang, sehat bang. Iya ini dia nih. Make sense, akhirnya make sense. Boy ini. Kita sambut gondrong Bang Pras. Lu juga gondrong. Aduh. Lewat gua. Guys, What? gua datang ke sini banyak bawa something Apa tuh sehat? buat kalian. Kemarin tuh gua umroh. Tapi ke Turki dulu. Terus di Turki ada orang jual madu mahal 8 juta. 8 juta. 8 juta Di Turki. di Turki. Nama madunya apa ya tadi ya? Pokoknya madunya mahal deh. Madu ini bikin sumpah ini gua udah berapa kali nyoba. Kenapa sih enggak laku? Istriku jauh. Vitalitas kita Ya. dibilang kenceng enggak, Tapi tidur enggak, standby. Lu gak percaya. Tiaga. Jadi posisinya enggak gini, enggak gini, apa gini deh. always on display nih ya. Always on display nih. Mana Tio, Nah, Ini udah Mas Pras buktikan. gua udah buktikan ke beberapa teman-teman gua dan gua pribadi, ke Ari Kriting. Istrinya minta ampun katanya. Sorry. Udah kaks. Ya, Terus begitu. Si Tio, bininya juga orang Sunda, ngomong apa Tio? Ampun Ampun dia bilang gitu. Ampun deh. Nah ini nih, siapa yang mau coba? Kalau aku boleh nanya dulu nih. Ya. Alasan pertama Bang Pras beli ini apa? Nah, gua tuh kan bawa tim gua, Tua Kreasi semuanya. Terus ada apa sih namanya? Siapa sih ini yang bawa kita tuh? Ismail tuh siapa? Turget. Turgetnya semangat banget. Ini madu bagus banget ini. Rekomendasi tour guide. Terus gua cek di Google kan, ternyata emang mahal nih madu. Gua lihat racikannya, semua madu dicampurin sama dia ke sini, terus dikasih rempah-rempah gitu. Jadi tesnya pas awal masuk manis, after tesnya agak pahit. 2 jam 3 jam, memang ada reaksi ke badan agak panas. Kalau kan panas doang, panas dan keliangan kan. Kalau ini panasnya doang. Setelah itu terserah kalian. Apa terserah kalian? Kan gua nggak bisa ngajarin. 1 sendok aja Bang. Hah? 1 sendok aja cukup. 1 sendok makan cukup. Cuman kalau kita bersembilan di sini ntar kita Kenapa nyangkal mulu sih? Udah lakuin gitu loh. Coba dulu. Semuanya Oke. harus didinai-dinai gitu. Semuanya harus coba Bang Pras ya. Harus adil Ini ya. 8 juta satu botol segini. Satu botol ini. Juta. Terus gua ada saffron gua nggak? Saffron ini kayak bunga gitu, khas dari Turki. Tapi antidepresan katanya. Warna merah ya. Yes. Oh, yang diaduk kayak teh. Iya. Itu bisa di betul. makanan tuh itu. Bisa jadi makanan ya? Iya, biasanya di makanan. Oke, saffron merah gitu kan. Iya. Itu biasanya di makanan Spanyol ada pakai itu. Pewarna, jadi pewarna. Iya betul. Jadi pewarna kuning. Betul. Ini dulu kali ya. Ya, boleh Bang. Siapa duluan? Bebas. Mas Fe kayaknya. Let's go. Biar lu pegang sendiri. Ketawanya begitu. Ketawa jebakan. Serius gak nih? Wah, mantep. Pokoknya mantep. Ayo, Be. Ini beneran serius gak nih? Ayo, Be. Wah, Yes. Cukup segitu. cukup. satu orang aja. Satu orangnya cukup 9. Bang Pras bawain baru 9. Saya 8 juta mahal. Lu nge-DJ nih, set giniin mulu nih. Nggak percaya Berapa sama menit gua. kemudian efek itu akan terjadi? Ya 2 jam 3 jam lah, biasanya ya. Oke. Biasanya. Ini yang gue tunggu-tunggu main kesini sih. Ini tunggu-tunggu nih. Apa? Setelah itu das Dia mau oke dia nyuapin sini, standby. mau nyuapin. Kita ngapain? Makanya kemana itu? Iya. Sumpah. Gue udah bilang, dia nggak tidur, dia nggak kenceng, standby. Standby. Enak. Kalau rasa enak, bukan yang pahit atau gimana gitu. Ini antar mandi pada ama gue tonjokin ya.
Mandi pada lama ntar nih. Ada ngecek-cek dulu nih. Kan ini pada tidur di sini kan ya? Tidur di sini kan? Pagi rasain bro. Pagi. Berapa lama akan Standby. Gue pernah ya minum ini malam. nggak mungkin seminggu kan? Pagi kagak. Pagi gue bangun. Nah dia tuh nengok ke gua. Ngeliatin lagi. Ngeliat gua. Wes. Masa ditembak banget sampai Iya. Yang kocak mau mandi dia masih standby. Selama itu. Lumayan. Mandi nih. Nah dianya masih gitu tuh. Dongak. Kena siram nih. Begini nih. Mana-mana gue rembecan. Tuh. Ada Cobain sih Ger. kita ke Jember malam Cobain ini. Ger. Nah. Tapi kalau bagus kayaknya gue bisa beli sendiri sih. Ke Turki sih tapi. Sih. Tapi ke Turki sih. Rasanya sih madu aja ya. Madu. Oke. Musim kawin. Dikit banget boy. Bikin standby doang kan? Standby kan? Ada pahit-pahit. Dia standby. Kalau kecolek marah. Kalau kecolek marah. Standby nih gini nih. Kecolek gini. Woi. Berarti standby-nya nih standby defensif kan, nggak attacking kan? Enggak. Dia nggak nyari target kan? Enggak. Defensif aja nih. Nah, tapi kalau sama cowok dia defensif. Defensif. Oh. Nah, kalau sama pasangan baru dia tuh ngamuk dia. What's? Nah, Kok lu masih ada kecil gitu sih? Sesuai. terima kasih guys. Ya udah, makasih Bang ya. Ya. Nawarin madu doang. Madu doang. Petani madu lu. Hari ini kemana aja bang dari podcast juga? Enggak ada, khusus buat kalian aja hari ini. Hari ini Anjay. capek ya. Bang ini kita nanya apa ya, bebas apa gimana Bang? Bebas. Sekarang lagi pegang berapa podcast Bang? 7 ya? 7? Ada nggak 7? Dulu 7 ya? Kagak pernah gua 7. 5 ya? 5. 5. Sekarang 4. Belum. Kurang 1. Tetap gila ternyata ya. Alhamdulillah. Sehari bisa berapa podcast? Syuting. Puasa ini nggak ada karena gua udah banking duluan. Tapin duluan semuanya. Karena ada film sama live titik kumpul. Kalau normalnya Normalnya tiap hari. sehari berapa kali? Sehari 3 lah. Hari 3 tiap hari. Burnout nggak sih gitu? Kayak ini bintang tamu lagi baru lagi habis gitu harus apa background checking bahasanya apa sih? Iya, background check. Kayak gitu. Research. Riset. Riset gue terus sebelum malam gue biasanya sebelum ketemu tamu itu, apalagi yang nggak gue kenal kan. Terus riset dikit. Udah makan madu. Oh balik madu ya. Nggak perlu. Dapat persenan apa gimana sih? Gembur-gemburin. Nanya Bang, kalau riset sebagai host podcaster tuh gimana sih Bang? Kalau tamu yang udah biasa ngobrol kayak komika gitu, jarang gua riset. Ya, ntar pasti ada Ngalir aja. Ngalir. Kalau aktor gitu, terus influencer siapa yang kadang gua nggak kenal, gua riset Instagramnya. Kalau enggak gua tonton podcast yang pernah dia main di mana gitu. Lu tonton juga podcastnya dulu. Tonton aja cepet-cepetin aja. Biar nggak ada pertanyaan sama lagi. Iya, ke pertanyaan hostnya aja. Gua. Ada nggak Bang selama ini yang kayak lu pengen banget sama dia, akhirnya datang juga? Siapa ya? Bintang tamu. Akhirnya datang juga. Terakhir tuh Andika Pratama tuh. Andika Pratama kan dia jarang banget mau podcast tuh. Iya. Akhirnya dia mau podcast. Terus siapa lagi ya terakhir ya yang mau ya? Itu doang sih. Gue pengen buat Ariel sih. Iya kan? Duta gitu bang. Itu Iya apalagi itu susah kan? banget jadwalnya. Jadwalnya susah banget. Apa emang gak mau podcast kali ya? Iya, Kan ada beberapa orang yang Tapi Bang Adel lumayan sering kayaknya Bang di podcast-podcast itu. Masih ada gitu Enggak muncul. juga. Enggak juga. Bisa dihitung jari, Bos. Bisa dihitung jari. susah banget dapetin jadwalnya. Itu paling. Terus kalau ngadepin orang-orang yang jawabannya cuma iya, enggak, besok aja kayak gitu-gitu. paling Kayak jawaban-jawaban singkat-singkat enggak dikembangin gitu. Gimana triknya kalau dari seorang Pras Teguh yang gondrong dan nomadu? Kenapa harus pakai fisik gitu sih? Iya, ada beberapa kali sih gue dapet tamu begitu ya, gue tanya panjang, jawab, ya
kerjaan banyak ya hari ini. Kemarin film ada berapa gitu setahun gue lihat. Wah, pemain film berarti. Terus dia, ya itu aja sih. Masa gitu gayanya? Gitu. Mati gue tuh. Anjir nanya apa lagi ya. Tapi ya karena Ngertiinnya podcast gimana? setiap hari ada aja tuh timbul pertanyaan gue gitu. Dan pas pertama kali salaman tuh udah kerasa sama gue. Wah ini lagi kurang nih anaknya nih gitu. Mungkin baru bangun tidur atau emang disuruh manajemennya buat podcast kali, ada aja kan kayak gitu. Sebenarnya dia nggak mau tapi disuruh manajemennya, ya itu tuh yang berat menurut gue tuh nggak enak ya podcast nih ngobrol di depan dia nih, terus ngeliat gini nih, dia prompter. nanya terus gue ngeliat prompter. Gak menghargai. Nah itu kan kayak lu nggak fokus ke dia, jadi biasa satu pembahasan kemana-mana tuh jadinya tuh. Nah yang di prompter nggak gue tanyain jadinya, biasanya begitu. Gak apa-apa kan podcast ngagetin prompter boleh. Nggak apa-apa. Kalau nggak riset sama sekali bintang tamunya boleh. Nah itu ada sih, itu namanya tolol. Gak mungkin. Masa iya ada host yang udah riset gak mungkin. Jadi hostnya tuh selalu pembelaannya gini. Aku pengen nanya yang ada di kepalaku aja, tapi waktu ada tamunya kepalanya kosong. Tolol kayak gitu. Aku ngeblank cu, gitu biasa. Ada partner gua Ebel namanya. Nah itu tuh jarang riset tuh. Bahkan sampai salah nyebut nama tamunya. Memalukan. Nah, gua tuh yang agak susah nyapuinnya. Ebel Sanca. Tapi kan berarti kan banyak kedatangan tamu yang bisa dibilang di luar fields-nya Bang Pras Teguh dan nggak tertarik gitu. Iya kan? Sebenarnya nggak pingin nanya, kalau misalnya secara hati atau secara otak, nggak tertarik lagi sama ini orang, tapi kerjaan gitu. Iya, itu gimana cara sebagai podcaster buat profesional tuh? Itu yang gua riset biasanya. Itu yang di riset? Itu yang gua riset. Ada beberapa tamu yang sebenarnya ya gua manusia ya, kadang kita nggak tertarik aja, lagi tidak tertarik aja gitu. Dan gua tuh by feeling kayaknya enggak deh gua ketemu dia nih gitu. Tapi si channel podcastnya tetap harus podcast sama dia. Ya mau nggak mau ya jalan aja. Biasanya kalau udah duduk di situ sejam kelar sih sama gua harusnya ya. Gitu. Cuman ya gua nggak taruh ekspektasi besar untuk ini harus lucu. Ya udahlah, apa yang dia kasih minimal dapat daging, walaupun daging babi ya udahlah. Haram Biasa aja. Tapi tuh lu sekarang mah lu yang milih gak sih bang? Kalau di channel gue pribadi iya gitu. Kalau kayak di Om Ded itu ya tetap diskusi sama gue. Cuman mungkin dari produsernya tetap gue tetap pengen ini Pras gitu. Ya mau gimana, masa gue kerja. Itu loh. Kalau kita udah berapa kali loh? 4 ya kayaknya. Nah, menarik nih bahas Aloy nih Bang Pras. Kita mas. ya, kita Apa mulai. tuh? Tolong ceritakan pengalaman Bang Pras Teguh waktu pertama kali podcast bareng Aloy. Sebelumnya, terus researchnya gimana kah, after itu gimana? First impression. Pertama kalinya. Iya. Ini anak gini-gini nih. Aloy seorang orang yang seperti apa sih mata Bang Pras? First impression ya Bang, nggak boleh pas udah Oke. kenal. Iya. Pertama kali gue kenal Aloy, salaman, ngobrol, gue langsung wajar nih penonton dia rame mulu. Karena tipikal dia kan polos, iya kan. Kalau orang polos diajak podcast seru biasanya, karena pasti bantingannya ke lucu. Karena doi klarifikasi mulu kan, Iya. apa-apa klarifikasi. Dan jagonya dia, kenapa gue undang-undang terus? Apa yang gue lempar dimakan. Lu habis beli ini oleh? Kagak pernah. Nah itu tuh yang gue tekan terus. Baik orangnya baik. Baik. Podcast sama lu. Abis gua. Bangsat. Kenapa bang? Tahu kan lagi rame tuh masalah itu tuh. Lagi rame banget. Terus tim kreatif gua ngasih alat DJ. Ya kan, Bang Pras ntar ngerecokin aja ngapain kayak gitu. Ya udah. Gua komedian, guys. Gua komedian. Bagaimanapun gua tetap harus menghibur depan kamera. Kan nggak mungkin Revi kan yang kocak-kocak sama Ibot waktu itu. Iya. Gua kunci rambut gua. Gitu. Tayang rame. Gua hanya disikat orang. TikTok. Iya, minimal ganteng mas. Gitu-gituin orang ke gua.
Dasar mandra. Iya, maksud gua, ya gua happy lah kalau disamain kayak Bang Mandra. Tapi maksudnya esensi ngomong Mandra apa? Gitu. 2 minggu gua. Kan gue cerita ada Lu aman-aman aja kan? Lu aman-aman kata aja siapa kan? aman? Oh, Lu iya. kata siapa aman? Anjing, Gue tuh ngomong sama Ale, iya Bang Pras kena serang ini. Gue coba bilang, welcome to my world. Bangga. 2 minggu, 2 minggu setelah gua Iya. dicecer orang itu, botox gua, botox, laser apa segala macam, Kena tuh ya. tetep hancur. Habis tuh gua tuh. Nah, kalau karir duluan komika apa anak band dulu? B-boy dulu gua, B-boy dulu. B-boy, terus ketemu band, ngeband lama, ketemu stand up 2011. Buset, 2011. 2011 betul. kuliah berarti ya? Itu udah nggak ngeband Iya. apa masih barengan? Masih, habis itu kan gua keluar gara-gara stand up itu. Ya gua mengundurkan diri lah mungkin ya di saat itu. Karena kok seru ya, gue sendiri di panggung terus orang ketawa. Terus mulai nggak komit gue sama band gue karena sibuk stand up, keluar udah gitu. Band Jadi, favorit luar dan Indo. band favorit luar banyak banget gue. Salah satunya ya Dream Theater, gue suka Dream Theater. Mainnya legenda dia. Indo? Yoi, Indo, Gong 2000. Kangen Band. Sumpah gue pernah nonton konser Kangen Band. Demi Allah. Zaman Gue walaupun ngerok ya, gue nggak tahu kenapa tuh lagunya asik aja menurut gue. Karena zaman-zaman tongkrongan di gang kan, semuanya nyanyi itu terus kita ngikut. Tuh. Tapi Dewa lah ya mungkin ya, yang paling sering gue denger Dewa. Jadi kayak bang pertanyaannya itu banyak sebenarnya. Iya. Nah, nih orangnya muncul. Gua beli ini di Turki khusus buat Akhlem. Gua di Turki. sendok dong. yang punya nih acara. Sendok dong. Nggak mau. Udah coba dulu lah. Coba dulu. Enggak, gue tuh mau cobain padangnya Pras Teguh. Taburan. Kesana dibelokin Terima gadget kasih. memang. Bisa. Nasinya dicampur madu bisa. Lihat. Terima kasih. Keren. Hah? Kamu terkenal ternyata. Sangat. Gua ngefans banget dulu sama lu. Sumpah. Gua ya bikin mati. Nih, fun fact. Gua kasih tahu sama lu semua. Gua bikin mati penasaran salah satunya karena Arab bareng Tretan Muslim. Ada mati penasaran. Lu nggak tahu mungkin. Lu nggak tahu mungkin. Ma duduk sini. Udah nanti aja lu tonton. Konten JKS-JKS-an dulu. Sini. Makan pedes-pedesan. Wah, gua ngikutin lu tuh dari yang tinta ini, tinta pemilu, bisa hilang 2 hari, tapi cintaku padamu selamanya. Ikutin. Jadi gua banyak ngambil konten apa yang Arab bikin sebelumnya, terus gua bikin lagi, biasanya begitu. Dulu ya pas awal-awal nyari viewers di YouTube begitu gua sama Tretan Muslim. Dan paling sering ngasih ide tuh Muslim. Arab dapat silver play button. Nangis bro. Ntar kalau kita dapat, kita bakar silver playnya. Itu gara-gara dia. Punya dia dibakar juga. Hah? Punya dia dibakar juga. Lu bakar juga. Terakhir. Gold play. Sama goldnya, iya bener. Lu makan pedas. Sampai pingsan waktu itu. Siapa itu tim lu? Oh itu yang sama Samsung Lese. Itu gue juga bikin. Gue pesen juga, lu pesen level 10. Gue level 100. Emang bener mati sih. Itu Arab. Tapi sekarang podcast yang lu kerjain jadi orang-orang yang mau kerja sama itu jadi kasih ekspektasi nggak mau harus kayak PW kan segala macam gitu. Enggak sih, guanya yang biasanya ini nggak akan bisa kayak PWK lagi, gue bilang. Itu udah legacy yang kuat banget menurut gua. Jadi ya sekarang pun gua nggak mau yang arah-arahnya mungkin ke warung gitu. Gua
ya cari yang lain lah mungkin ya. Gitu. Iya banyak banget ilmu di PWK. Cuma di bengkel set itu punya lu sendiri kan, lu Ya kreasi. gua. Itu Aloy dong. Iya yang Aloy itu. Yola tuh dari situ Oh iya. namanya. Iya. Gitu lah. Lu kan pernah podcast sama gua sekali ya? Iya sekali. Ustaz Dorothy itu kan. Ustaz Dorothy. Sama Epel ya? Iya. Yang ngomongin tato. Dia pamer tato ya. Sekarang kita juga punya. Iya. Siapa ada tato titik? Bertiga. Gua Aloy. Bener. Sama Aloy bertiga sama. Bener. Apa itu yang bikin mereka terkenal ya? Siapa yang punya ide? Nggak ada, langsung aja. Siapa yang ngedein ya? Lu ya? Itu lagi ada tato, habis itu tato Iya, siapa yang ngedein ya? Kalau saya Lu ya? Lu, Dia. lu. Tato bareng bertiga di kaki tapi Aloy juga sama posisinya. Enggak sama, posisi beda, cuman sama bentuk itu. gambarnya gambarnya sama. Trio tit. Iya. Kita emang suka gandeng. Serius gandeng. Madu dulu dong. Madu dulu dong. Bang Pras, Ya. dengan segala kerjaan yang lo jalanin dan puji Tuhan alhamdulillah semuanya sukses. Alhamdulillah. Kalau disuruh milih musik atau podcast? cuma satu nih dari semua bisnis, musik, podcast, Stand up. cuma satu doang. Ya apa lu? Andaikan Bisnis F&B. Bisnis. Bisnis. Lu tinggalin semuanya tuh. Gua nggak Yes. expect lu jawab. Bisnis F&B. Biar nyantai Itu kan. susah, sangat-sangat sulit F&B. Tapi gue sangat merasakan impactnya ya. Gitu. Iya. Gue nggak tahu setahun ini sebenarnya F&B yang bikin bantu perekonomian gue. Oh ya. Oh, dari sisi 3 kali lipat mungkin. Ya menurut gue podcast oke lah ya gitu buat bergantung hidup. tapi kan capek ya di depan Iya benar. Oh iya sih. F&B Iya sih. gila. Iya sih. itu kan selalu kita bahas juga. Iya sih. Harus punya Depan satu mulu. passive income ya. Nah lu juga gimana? Capek nggak depan kamera terus? Lu kan sangat senior nih di sini per YouTubean. 16 tahun. Capek nggak lu? Capek sama depan kameranya enggak. Capek dari ini sih. Dari luarnya sih yang capeknya. Bukan dari kalau guanya biasa aja. Kalau guanya nggak capek gitu. Emang suka aja. Emang suka. Cuma Tapi capek pernah- impact dari luarnya aja yang apa sih gitu. Kayak gitu. Contohnya. Jadi pancing. Udah iya aja. Burn out. Enggak Dengan juga. hal yang di luar. Enggak juga, cuma kayak dah gitu. Kayak gitu aja, sebatas itu aja. Iya. Podcast tuh kalau gue pribadi kalau udah ngobrol sampai 4 episode pulang tuh gue di kamar sendiri. Udah nggak bisa gue tuh kalau Drain. ngobrol-ngobrol tuh gue nggak bisa gue. Termasuk bini gue pun ngobrol. Gimana tadi tamunya pembahasannya apa lagi? Anjing masa podcast lagi. Ntar. Tapi kalau anak yang ngajak ngobrol gimana? Hah? Kalau anak yang ngajak ngobrol. Nah itu lebih happy gue. Sama anak sih gue main bola mau dalam rumah mau apa. Oh, Happy malah gua. ngecas ya. Bener. Gitu. Sedangkan kalau tayangan gue upload nih, terus bini gue nonton, lo TV selalu gue omelin tuh. Matiin gue bilang. Capek lagi gue denger suara gue. Oh iya. Terus nonton di handphone gue. Kayak gini lu drain nggak? Enggak, kalau ini gue happy, serius. Karena ini vibe-nya nggak podcast. Nongkrong. Kalau podcast gue mungkin Kan terstruktur ya kalau podcastnya mungkin ya. benar. Harus ini, harus Apalagi ini. kalau berdua kan Rat ya. Apalagi kalau tamunya lu nggak bisa ajak ngobrol. Sorry. Itu kenapa? Saya Kalau udah nggak bisa diajak ngobrol terus tiap bentar gue ngeliat durasi itu masih 10 menit. Ayo mas, masih 20 menit. Mbak, ayo mbak, ngobrol mbak. Kenapa gua mau jadi host? Jauh berat. Serius. Berat. Di kepala gue tuh selalu ini kali kayak gini nih cuma 40.000 nih yang nonton nih apa nih nggak ada biasa aja nih jawabnya nih. Udah malah kalau kita nggak enjoy waktu berasa lama banget lagi. Ya? Betul. Itu real. Kalau udah seru 2 jam aman sama gue. Iya, agak kerasa tuh. Lempar apa
Dia jawab lama banget, alhamdulillah. Terus jawab terus. Berarti kalau ketemu lawan bicara yang suka cerita dan panjang sebenarnya Happy gua. Sama Andika Pratama terakhir tuh 2 jam. 2 jam dan gua belum puas. Nah, kalau yang gua tanya 1 dia jawab 1/4 tuh. Gini gimana? Ya gini aja. Gini aja bang. Oh gini aja. Tanya lagi set. Ya gitulah. Gimana dong? Jawab dong yang panjang. Kebalikannya Bang Bras, kalau mau dibuang 1 dari 4 itu apa? Mau dibuang 1 ya. Jadi apa ya, sorry? musik, stand up, podcast, F&B. musik, komika, F&B, podcast. sama film sebenarnya juga. Film kan baru gitu kan. Film baru. Sering pakai film mah ya. Dibuang 1 tuh. Yang mau dibuang ya. Sibuk banget nih. Gua rela kehilangan podcast sih. Podcast lah. Gua rela. Stand up core kayaknya. Karena lo effort jadi lo di sana. Kalau gua stand up rasanya gue tidak berterima kasih dengan rumah pertama gue. Akarnya situ sih. Akarnya gitu. Gue kalau seandainya kehilangan podcast, ya udahlah gue stand up lagi deh. Gitu. Udah open mic tiap hari apa segala macem. Toh jobnya ada aja. Kalau F&B, jangan dong, sumpah itu yang bisa menghidupi kita semua. Makanya kayak Kejar Setoran pun kerjasama dengan perusahaan digital gua. Berarti kan saling berkesinambungan. Nah itu nggak bisa gue tinggalin F&B. Kalau podcast, oke lah. Berarti kalau F&B bisa dari Kejar Setoran dan Taburai. Betul, itu. Kenapa nggak musik? Nggak bisa. Passion. Nggak bisa. Iya, jujur mungkin kalau dari bayaran mungkin paling kecil musik mungkin gitu. Iya, musik paling kecil. Tapi keluar ya. Itu gua nggak ngomong banyak gitu, nggak harus ngelawak, udah main aja. Ada vokalis gua juga, ya udah gua main. Happy ngeliat orang lompat-lompat, mabok dikit, oke. Iya lagi. Priceless. Betul. Kayaknya kalau musik nggak penting gua ngomong. On sih. Yang mana sih? Jadi nggak jadi. Sama Jadi lu yang ini sendiri. teman saya kemarin baru manggung. Wes. Apa nih manggung apa? Berapa puluh ribu Ngedrap, orang Bang. coy? Ngedrap. 30.000 Anjay, sama Aloy. Manggung semalam. Ikut Aloy itu Iya. Nah berarti pertanyaan gua, ketika lu ngedrum itu kenikmatan yang nggak bisa dibayar. Nah, Iya, itu. Itu dia mau sharing ke kita semua. Iya baru ngomong itu yang aku rasain kemarin. Enggak kan kemarin kok ngomong gimana happy kan gitu kan. Kok nanya gitu, apa ya dopamin keluar. Aku bilang iya. kan, musiknya. Boleh saya bicara? Ya silakan, Bang Bicang. Boleh saya Ya, bicara teman-teman? boleh. Udah pada ngumpul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini, Bang Pras. Ya. Dari kita bersembilan, jujur basis paling kuat TP. Kalau di Community base. Oh di fanbase. Community base. Community Fanbase base. paling kuat itu TP, dia punya fanbase namanya TP Lepsi. Epilepsi. Nah, TP Lepsi ini adalah gabungan dari antara haters dia dan juga fans dia. Gabung tuh. Bisa Mereka- gitu. Bisa. Mereka nggak terima Bang kalau orang lain nge-HTP, nggak boleh, terima, cuma nggak boleh boleh. mereka. Cuma boleh mereka. Di gatekeep gitu. Eksklusif. TP mukanya begini. Tapi dalam hati, alhamdulillah. Setelah kurang lebih setahun lebih ya Bang ya, bisa kita bilang setahun lah ya. Setahun TP Lepsi berjalan, komunitas itu besar. Semalam dia manggung di Bali dengan 30.000 penonton. Ya. Anjing 30.000 lu manggung di mana? Di Bali. Boleh saya bicara? Anjing. Ya. Kelab atau apa? Festival. Outdoor berarti nih. Outdoor. Itu Aloy di yang Diam Lu ngeliat kepala semua tuh ya. Yeah. Kepala semua. Main ngedrum, biasanya ngajak foto kalau TP Lepsi yang kita semua tahu tuh cowok. Oke. Cowok. Oke. Bang TP, foto Bang TP. Wah, gua di TP Lepsi Medan nih. Biasanya. Kemarin janggal. Saya cek Insta story, beliau post perempuan ngajak foto bareng, captionnya TP Acu. Terus dia langsung bikinin tagline. Tagline langsung. Abang lecet aja ya. Ya, TP Acu. TP Acu. TP Acu suaranya mana? Ada tagline-nya. TP Acu. Ada satu tuh. Tunggu. Yang Tunggu. kalian. Nih. Bentar lagi Bang.
Nih. Bentar lagi. Tuh. Ya. Tuh. Asoy anjay. Asoy. Jadi jawabnya gitu, TP Acu. Asoy. Tapi omongan lu tadi kok relate banget sama yang kita barusan ke mall. Nah, jadi Kenapa? jadi kita tuh kan kalau lagi live gini kadang suka gabut. Kita IRL yuk. Kemana kek? Jadi tadi Belanja. yang ngajak ke mall tuh Ibot teman saya. Dia mau beli gitar. Memang sudah di planning dari Ya. kemarin. Objektifnya mau beli gitar karena Ibot pengen gitarnya ditandatangan sama semua bintang tamu yang kemarin. Oh. Iya. Gue juga mau dong punya gitar ditandatangan. Ayo kita ke mall jalan-jalan. Saya ajak beliau tadi bang. Mau kita Pak? Boleh deh, aku gabut. Masa langsung begitu. Kita ke mall. Kan mau nemenin Ibot beli gitar. Belanja paling banyak. Bab. Paling banyak Niko dong. Enggak. Bilnya paling mahal. Paling mahal. Bapak pernah nggak ke Ayon habis 8 juta? Enggak ayo habis 8 juta. Kok tambah-tambahin? Bang, seharga madu. Kok tambah-tambahin nih? Beli Ternyata apaan, nonton Cepe? bisa ngambek juga kayak istrinya Bang Pres lo. Lu- Enggak sampai 8 juta enggak. Cu, sabar dulu, Cu. Oke. Tapi kocok ada cerita lagi ngomongin TP Acu. Apa tuh? Jadi tadi IRL, lu kan gue di belakang kamarnya depan sama kalian, ada minta foto wanita. Terus kayak TP mana? Aku mau dong, aku TP Acu. Asoy. Asoy. Itu real. Jujur tadi lu orang gak ada yang denger. Ini cuma gue yang lihat. Ada pasangan suami istri. Yang cowok suaminya foto sama TP. Bang saya TP Repsi bang. Gitu. Istrinya fotoin tuh. Terus sini gantian kamu yang foto katanya. Nah bang kalau istri saya TP Acu. Udah main di kopo gitu. Ada main di ranah ini ya. Enggak, Bapak sini percaya enggak sih? Enggak kan? Lu kemana-mana bawa stick itu lu. Jujur. Ada lagi. Apa lagi tuh? Ngomong sih. Saya kemarin waktu lihat story habis TP Acu ada lagi cewek foto. Ih dapat stick dari Mas Tep. Ternyata TP Barker ini habis main deh gini. TP Barker, wih dilempar. Wih, nyangkut tuh ke jidat orang. Dan dia tadi beli stick lagi. Wih, Lempar lagi. tadi gue liat ada stick deh. Itu. Mana? Wih. Itu dia emang buat bukan buat latihan, buat Buat dilempar. Buat dilempar. Fan service. 4 tusuk bang. Bakal dilempar. Ini Pro Max ini kan agak Pro Max ini kan agak mahal kan. Mahal bos Pino mahal itu. Punya. Iya. Satunya aja 200 sen. Persis. Murah. Ada. Nih, enggak ada 200.000. Bohong. 285.000. Stick doang buat dilempar doang nih. Buat dilempar doang. Nih, 200. Itu. Lu kalau main mulut lu gini enggak? Nggak capek, Pe. Lu nggak bisa marah, lu nggak bisa kesel karena lu yang mulai. Iya. Tiba-tiba. Iya, tapi aku ngomongnya juga pelan-pelan, cuma aku kekau aja. Enggak, tapi semuanya denger di sini. Gini. Iya, kemarin kan gue nanya, tapi kan ini kan tamunya lagi. Iya Bang Pras. Sebelahan tuh, Pak. Bang Sebelahan tapi kan Gak apa-apa Pe. dengar. Karena itu pas bagian sini situ aloy deh gua. Kenapa? Emang udah trigering lu? Gua bela lu. Apa? Dopamin lu keluar kan. Iya. Saking keluar gini doang. Ada juga bang, kita sekarang main di makanan. Wis, makanannya gimana tuh? Abang pernah punya temen kagak sarapannya sushi. Sarapan sashimi. Udon, kadang udon. Udon. Sumpitnya udah pasti tuh stick ini nih. Itu gila. Sushi bahayanya di sini di bully loh. Ini orang jujur gue merasakan orang nih happy ngeliat. Ada loh Jawa sarapan sushi bang. Bab, udah ngapain lagi uduk. Udah ngapain lagi. Tadi ngomong masih perjalanan ya. Ada hari di mana dia sehari nih
Ketiga tempat sushi berbeda karena sashiminya habis. Sashimi, harus sashimi, harus sashimi. Salmon sashiminya habis. Wah, Berarti SHG itu ya yang dikunjungi ya. Diputar Tapi ya, akhirnya dapat. Enggak dapat akhirnya. Bete dong. Bete. Ada aja bete tadi aja. Gini pada jujur enggak kan gerok itu. Bete aja. Iya, baru bete sih. Enggak, nah paling netral nih. Tapi ya mau gimana Kotaro Minami. Tadi juga bang pas perjalanan bang. Iya. Jadi kita milih restoran mau makan apa. Pertama kita mau makan Gyokaku. Nggak jadi. Ada dua pilihan, Imperial Jelasin atau dulu kenapa nggak jadi. Imperial atau Sushi Tei. Jelasin dulu kenapa nggak jadi. Kita pada milih Imperial, dia bilang sushi aja nggak sih? Sushi aja nggak sih? Tempe tuh. Tempe. Nanti kalau lu orang makan Imperial, gua ke sushi teh sendiri deh. Tambah dibumbuin lagi. Enggak ada kayak gitu. Akhirnya kita solving problem, tapi memang beliau kan lumayan bijaksana ya. Bilang sushi teh aja on me. Dia bilang gitu. Dan akhirnya sushi teh penuh, tetap di restoran Jepang. Makan sushi juga. Sushi. Habis 3 juta, Bang. Dan yang bayarin 3 juta. Yang bayarin dia. Beliau. Kalian semua nih, kenapa? Tapi emang itu challenge. Jadi challenge kayak biasa game-game ini yang di TikTok. Ih pakai debat siapa, mbaknya pilih. Kebetulan yang kepilih debat dia. Tapi kita nawarin bang. Nawarin. Udah patungan aja. Patungan aja. Gak seru dong. Challenge is challenge. Iya. Tapi Pe, gue mau nanya, kenapa harus sushi? Orang ada bilang, kenapa Bandung? Lu kenapa sushi? Simpel gigi gue tuh rusak. Pe, sorry banget nih. Sorry banget. Kalau gigi rusak, mending makan bubur. Sorry banget juga. Sense. Ini tanpa mengurangi rasa hormat ya, sorry banget. Kalau lu bilang karena gigiku rusak, lu pertama kali datang ke season 2 itu selama 3 bulan lu makan nasi pakai bakso sama ati ampela. Lah, ati ampela itu gampang banget dikunyahnya. Ampela gampang. Dia apa yang ngomong? Ampela gampang. Ampela ini Orang F&B ampela gampang. jelasin dulu. Bentar. Gampang. Masih ada gigitnya. Ati ampela yang kumakan itu cuma atinya, ampelanya enggak pernah kumakan. Tuh, beda lagi. Bakso gampang. Bakso gampang. Atinya maksudku. Jadi ampelanya selalu enggak kumakan. Tapi dia kadang sushi bosan. Ini terjadi pas kita masih tinggal di BSD bareng. Tiap pagi sarapannya Marugame udon. Sampai sekarang. Marugame udon. Dia saking sukanya sama sushi, katanya sushi teh ganti aja lah jadi sushi pay. Iya. Sekarang kalau ketemu bakso, baksonya dijagling. Tapi saya juga saksinya bang, waktu itu pernah katanya yuk makan sushi yuk. Terus saya kayak ayo makan. Terus dia nyari sashimi gak ada. Terus ya udahlah makan sushi aja hari itu. Cuma memang agak cemberut dikit. Besok dia langsung ngomong lagi, yuk makan sushi lagi yuk. Kabar udah. Sashiminya gak terlalu seger. Iya, bab. Udah main di quality. Udah tahu kualitas. Berarti biasanya orang makan sushi udah tahu segar nggak segar, udah dapat sushi yang mahal. Sama kayak makan durian, lu udah makan durian yang enak, turun ke yang lokal. Gak masuk. Dan ngomongin Bang Duren, Bang. Mungkin Bang Pras belum 100% percaya. Ada videonya Bang Merugame Bang. Harapan hari-hari itu Marugame udon. Marugame udon. Bener, makanya lu disebut Kotaro Minami. Ngomong-ngomong duren. Durenin le. Duren yang di duren. ada sehari datang tuh duren montong kan mahal tuh. Iya. Ya udahlah, itu kan bisa 1 jutaan tuh. Iya. 1 jutaan kita makan nih. Kebetulan beliau nih yang bayar. Makan bilang oke lah duren pada umumnya kita makan we move on kan. Besoknya beli lagi. Gua tanya dong. Kok lu duren lagi? Ya aku suka, kenapa? Jawabnya. Kayak belum puas mungkin. Tapi lu emang suka banget durian deh. Suka banget. Gua kirimin ntar besok mau nggak? Blackton. Ada Blackton namanya. Ada Blackton. Tahu kan? Nah, abis itu lu nggak bisa lagi ke Montong tuh. Hati-hati kalau makan durian. Ntar gua Sama kirim. musangking enakan mana? Mainannya musangking dia Bang. Mainannya musangking, Bang. Bandingannya Bang. Aku cuma bandingannya sama montong kan. Berubah. Jujur di rumah gua nggak ada musangking sih, musangnya ada.
Kalau urusan Kejebak sendiri ya. Iya. Kejebak sendiri ya. Bahas lifestyle saya boleh izin lanjut? Boleh. Izin lanjut ya. Ini lebih ke lifestyle Mas Fe yang belakangan ini mulai ke rockstar. Ya. Jadi pada satu hari dia gabut. Ya. Terus dia kayak, aku ngapain ya, Cuk? Aku bosen. Aku ke iBox ah. iBox. Gabutnya ke iBox. Bosannya ke iBox. Kucuk. Pulang sore. Dari mana Mas P? Dari ini, iBox. Beli apa? iPhone 17 Pro Max. Berapa giga? 512 sih. Cuman gongnya di sini. Berapa harganya? Aku lupa, Cuk. Fuck price tag. Bentar. I want it, I got it. Kayaknya si mbaknya baru bilang, Mas ini yang 512 udah gesek aja. Memang ada masalah diingatan, Bang. Udah gesek aja. Buru mbak, saya mau ke sushi. Mbaknya ngomong, totalnya segini. Memang tadi ada masalah sama ingatan. Iya. Harga nasi, ampela, sama bakso, ongkirnya berapa? 50.000. Masih ingat. Karena itu nggak masuk akal. Tapi harga iPhone di dia masuk akal. Saya izin lanjut lagi ke lifestyle dia boleh? Kalian sadar kan? Ini Greta nonton loh. Ini Greta nonton loh. Kita bisa berantem loh. Izin ke Tolong lifestyle. diaudit bener. Tolong diaudit. Ini tidak ada hubungannya. Bentar. Sabar, Ini Fe. tidak ada hubungannya sama pergaulannya. Kami tidak. Bentar. Ini Bang Pras tadi berantem gara-gara madu loh. Lagi ngomongin lifestyle. Biasa. Jadi kita mau cerita tadi Bang Pras mau denger kan? Sangat mau denger Gue gua. menghargai Bang Pras. Bener, gua tuh udah excited denger dari makan sushi pagi-pagi. Yang mulai duluan siapa? Itu yang kurasakan. Emang kita bully? Dulu nih, lu bayangin kan sampai akhir pasti diem aja lo kan. Waktu lu di BSD, kan dia tiap hari makan nasi, ati ampela goreng sama bakso goreng ada sambal gitu. Sederhana. Itu sering ada sisa terus ditaruh di dapur. Karena kan aku sering di dapur, aku coba ceklah harganya berapa. Aku lihat, nasi ampela goreng, ati ampela goreng sama bakso goreng bisa 95.000. Sama ongkir 50.000. Jadi 140. Ayamnya tidur pakai AC. Tadi triknya ada. Kandangnya pakai AC sih. Triknya adalah itu kemakan setengah buat pagi sama malam ku bagi dua. Gua akuin nyenyak. Pun dipotong pun kagak gerak dia mah yang udah digini. Atur. Niko juga punya cerita Niko nih. Kalau bicara soal tidur saya boleh tambahin? Boleh. Ini baru terjadi tadi ya. Saya juga agak kaget ketika dia lagi tadi mengonsumsi sedikit salmon makinya. Dia berbisik ke saya, abis ini aku mau ke Samsung, Cok. Hah? Ngapain kamu ke Samsung? Woi, kita berdua doang loh ya. Aku mau beli gelang tracker gitu, Cok. Hah? Buat apa? Kok tumben lu pengen beli gelang sejak kapan? Iyalah, aku kan sekarang harus ngecek kualitas tidurku, Cok. Enggak, ini kalau ini soalnya gue lurusin, Mike. Kebetulan kalau itu Real Madrid minta. Jadi semua pemainnya diminta. Anjir, sampai kualitas tidur harus dicek. Kayak dulu udah punya, abis itu hilang Bang. Mau dulu lagi ya. Boleh saya bercerita? Boleh. Soal festival Bali itu lempar-lempar drum itu bukan pertama kalinya. Jadi ini pernah terjadi di festival Pesta Pora namanya. Festival yang sangat besar sekali nih ya. Pesta Pora. Apa dong? Gue juga ngerokok. Pesta Pora. Jadi pas hari H memang saya dan TP itu masih belum kepikiran baju apa mau pakai. Jadi saya sama TP saya ke mall. Kita ke Central Bank. Saya potong rambut. Ke mall dulu nih. Mall dulu nih. Cari outfit. Kalau saya memang kan nggak ngerti musik nih, saya diajak-ajak aja. Jadi ya udahlah sekalian nih, sekali deh. Saya nggak ada outfit yang bagus. Saya beli outfit. TP beli di toko yang sama. Itu seperti fashion outlet yang lumayan mahal lah. Yang satu style itu bisa jutaan. Satu style aja bisa jutaan. Jadi sampai ke bawah sama saya beli satu set. TP juga beli satu set. Ya jutaan lah kita sendiri. One fit Bang, kebayang lah kalau one fit ya. Festival pun datang.
Pestapora, akhirnya kita manggung, ya kan kita closingan kalau nggak salah ya. Iya, closingan. Main closingan. Main closingan. Dia dengan lu main drum ya? Drum. Dia main tang. Jujur waktu itu saya tidak lihat apakah dia lempar stick. Tapi yang saya notice pas udah kelar, kita kan ke backstage. Ya bu, jaket lu mana, Pe? Aku lempar ke fans. Bab. Wah, ini real rockstar sih, Bro. Saya melanjutkan cerita tentang outfit ya. Boleh. Bentar, silakan lanjutkan. Silakan lempar. Sabar dong, enggak apa-apa. Kita kasih dulu deh buat yang ini. Sebelum ke lu. Jadi gini, Boleh. waktu aku pertama kali datang, Sebentar, lu aja deh. Oke. Bintang tamu adalah raja. Ya. Saya melanjutkan tentang outfit. Kita balik ke roots-nya dulu ya, dari mana dia berasal. Mas P adalah salah satu orang yang paling keras kepala soal outfit. Betul. Kita pernah menasihati Mas P ganti bajunya ini kayaknya lebih bagus deh. Tapi kurang tepe, Cok. Aku tuh gak bisa, gak nyaman. Kayak bukan aku. Jadi backstory-nya dia selalu pakai kemeja flanel. Flanel. Kotak-kotak. Dan flanel dulu pada awal-awal nyampe di Jakarta. Iya, dan Mungkin ada grunge-nya mungkin ya. itu karena aku ngefans sama Ariel aja. Iya. Intinya Kalau ngobrol, intinya dia gak mau disuruh ganti baju. Akhirnya pakai bajunya begitu terus ya kan. Tapi satu saat berubah, ya kan? Gimana tuh? Berubah, dia mulai pakai baju yang mulai oversize, loose pants. Oh, mungkin kayak udah melunak kali hatinya. Saya pikir cuma nyampe melunak. Ternyata nyampe ke step yang berikutnya. Apa itu? Dia mulai gini. Outfit kau udah mesti ganti sih. Wah, udah menilai. Bentar gini. Udah masa menilai. Bentar, klarifikasinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gila. Gua baru tahu sih. Ini bisa penggiringan opini. Sabar dulu, sabar. Jujur Ivan Gunawan kalah. Sabar, gini. Kalah. Gini. Kalah. Pertama kali memang pakai flanel kan. Kenapa aku lempar yang tadi ya? Kenapa aku lempar? Karena itu aku di Pestapora pakai flanel biar lucu-lucuan aja. Dan aku berpikir flanelnya nggak akan aku pakai lagi. Karena kalau pakai gila. Karena dibeli untuk dilempar. Karena kalau aku pakai pasti dibully sama nih kontol-kontol ini gitu loh, Bang. Tapi Pe, itu flanel berapa harganya? Jujur kita tahu ya. Jawab. Gak bisa bohong, kita beli bareng. Sumpah demi Allah. Sumpah aku lupa, sumpah. Berapa? Sini. Enggak. Apa? Ini di mana? Itu dia beli sama gua, bukan sama lu. Yang USS? Bukan USS. Oh, beda lagi. Oke. Beli sama gua, kita jadi ke store. Jadi tuh flanel tuh bagus, Korean look gitu. Oke. Menurut gue berapa? 950 flanel dilempar ke orang. Kita baru ngomongin outfit. Ya. Nyadar gak itu kalungnya? Ini aku nanya, Roy bagus nggak? Aku nanya ke kau ya. Gue bilang bagus. Kita di Bali kemarin sebelum konser kita jalan-jalan dulu ke store yang ada branded ya. Yang lihat bagus gak ya kalau aku pakai ini? Bagus-bagus aja. Gue lihat. Anjing. Enggak bun, jangan percaya bun ya. Jangan percaya bun. Enggak bun. Apa itu kaos? Kalung. Tadi ngomongin outfit. Ya. Aksesoris. Kalung 5 juta. Enggak, jangan percaya, enggak. Wah, respect sih. Enggak. Respect sih. Gua saran sih kalung jangan di leher, di jidat. Karena mahal banget, Bro. Karena mahal banget sih. Enggak, yang masalah Yuka kenapa ganti outfit itu kita mau enggak itu dulu kan. Kalung berapa harganya? Enggak sampai. Berapa? Sama Di sini. sebentar. Bab. Sadar gak? Antingnya baru. Enggak. Rockstar. Tapi ngomongin aksesoris, tiap hari kita sebagai manusia pasti mandi. Pasti. Normalnya sabun, cap, 65. Normal nggak sih sabun? Kita 300.000 akhirnya. Keren. Ayo terus aja ke TP biar naik. Ngomongin manusia tiap hari mandi, pakai sabun gocap. Tanya Bang Pras berapa sabunnya? Bang Pras harga sabun berapa? Ya paling 30.000, 40.000 lah. Normal Normal lah. Jadi gue punya temen Bang, Ya.
sebelum start ini kita belanja ke mall. Belanja sabun gitu-gitu supermarket gue udah beli sabun normal aja bang ya. Iya. 40 65 gitu. Bener. Dia nggak beli sabun. Makanya kita 2 lantai masuk ke toko. Beli bayar. Tawarnya berapa sabun? Gope. Jujur body shop bayar sama gua tadi. Body shop, Body shop. Coba lu lihat itu sampah mobil kali. Buat mandi. Kulit apa itu? Bener. Enggak, kok jangan percaya dulu karena enggak. Izin mau menambahkan. Lu mau cuci salju? silakan. Lu mau cuci salju? Gue baru tahu semua lo ini, ngentot. Saya cukup kaget mendengar cerita Bung Niko tadi ingin membeli tracker untuk mengatur kualitas tidur ya. Saya cukup kaget karena sebenarnya beliau sudah tahu dalam jangka waktu dekat mungkin 2-3 hari lagi kita akan mendapatkan jam secara gratis yang dapat bisa mengatur. Oh iya. Mau beli ya? Iya. Boleh saya tambahkan cerita itu? Iya. Jadi tadi baru Wah ngentot. itu saya bisa menjawab pertanyaan Kita Anda. positif dulu, siapa tahu dia mau pakai 2. Bisa jangan. Oh kayak gua ini ya. Biar balik. Gini dulu bentar, yang mau datang itu kan konsep yang gede gitu loh. Kalau ini kan enak buat gitu. Ya udah deh, nggak di tangan, di kaki dah. Berarti kesimpulannya sekarang beliau udah bukan fungsi, tapi kenyamanan. Iya. buat tidur yang gede kan kurang gitu. Nah, kalau gedenya seransel emang kurang. Perihal outfit saya boleh Boleh. Ayo. Salah. Boleh. Outfit. Jadi waktu itu ada sebuah kejadian di mana kita dipanggil ya buat project video klip ya. Kepala gua Jadi panas loh, disiapkan ngentot. bajunya gimana? Kata si Niko sama Mas Pe, bebas, senyaman kau aja. Oh yaudah kita Niko pakai baju yang dari rumah dia. Ya, bawa. Saya juga bawa sendiri yang saya udah pernah ada. Oke, berarti udah prepare sendiri. Prepare sendiri bang. prepare Ketemu sendiri. kau lu ketemu sama Mas Pe di sana ya? Ketemu. Mas Pe outfitnya di mana? Bentar, aku belanja dulu. Yes, hilang dia bang. Hilang dia. Belanja dulu. Berarti setiap gua Nggak gitu, setelah gini. gua dengar, berarti setiap ada momen yang cukup penting harus beli dulu. Aduh, bang. Maksudnya kan kadang kita ya udahlah ini Ya. gitu ya kan. Chris Brown mana boleh Chris Brown. Tapi memang di kejadian MV itu ada yang kalian belum tahu teman-teman ya. Ada lagi. Itu tervalidasi memang karena ini yang bisa jadi saksi adalah adiknya Aloy. Ya, jadi adik Aloy di project itu jadi MUA. Ya. Dia ada saatnya waktu itu setelah saya make up, aku bilang ke Mas TP, "Mas, make up." Oke. Dia duduk, dia tanya ke adik Aloy seperti ini. Jesse, MUA itu kepanjangannya apa? Make up artis, Mas. Oh, berarti aku artis ya. Astagfirullah, itu bercandaan dong. Buat nyairin suasana aja. Buat nyairin suasana. validasi. Dia butuh validasi tuh. Artis ismi. Bercandaan. Artis ismi. Kalau bercandaan sih ngasih pansel, kalau ini mah pertanyaan. Kan udah tahu MUA tuh apa. Iya. Gokil sih. Memangnya nggak ada topik lain ya? Tapi kita senang. Gua happy juga sih. Bangga. Gua happy juga sih. Nggak semuanya senang kok. Bisa lihat ekspresi tubuh saya. Gue baru dengerin ini semua. Gue Gila, Rap. dan gue ini Enggak. Lu kemana-mana harus beli baju dulu nggak? Lu nampil gitu DJ gitu. Enggak. Harus ke Ion dulu kan. Mau DJ nih. Nah, tapi nggak apa-apa tuh. Gua Iya. Bagus. Tapi tadi di mobil beneran gua ngomong nggak apa-apa, self reward. pun nih gua membela lu ya. Lu mau lempar baju, menurut gua itu hal baik karena jatuhnya hibah. Iya. Tipis sama Ria sih. Harusnya pakai mic itu. Ini saya lempar ya. Jujur 950.000. Waduh. Kalung sih hati-hati. Enggak. Pas foto-foto lu pegangin terus tuh kalung nih. Enggak sampai segitu beneran enggak sampai. 3 juta. Enggak sampai juta, ratusan ribu, 100 ribuan nih. Bohong. Tapi sampai outfit belum kelar di situ. Wis, masih ada. Boleh. Udah pada ngumpul nih. Udah pada ngumpul ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ada satu hari saya diajak teman saya dan pacar saya untuk ke sebuah event
garage. Oke, Garage sale gitu loh. Garage sale. Ini Sepatu. Ini mau digelintir kayak gimana nih? Sepatu. Segala macam. Akhirnya memang diskonnya 30 sampai 40%. Oke. Ya, dari sebuah merek lah. Kita tidak perlu sebutkan. Kita berpisah, hap. Saya ambil lumayan banyak. Saya ambil 4 pasang. Oke. Tapi 2 saya buat adik saya. Sepatu basket. Masuk akal. Dua memang buat saya pribadi segala macam. Akhirnya kita berpisah, kita bayar masing-masing, kita ke bawah. Tebak dia beli berapa? Berapa pasang? 30 3 pasang. Buat diri dia sendiri. Buat diri dia sendiri. Kakinya 6. Dua kan dikasih. Kakinya Satu gara-gara video. Ada. 2 dikasih. 3 itu. Apa-apa, saya priwar. Nggak ada bukti. Ada bukti. Jadi satu itu ada video. Nggak ada saksi. Sebenarnya dari semua cerita kita semua happy ya. Happy. Tapi ada bunda di rumah nonton gini. Nah, lihat ayahmu. Nah. Boleh kirim duit, Peng. Udah. Bunda, audit. Di mana sih? Jember. Wis Anang, jujur Anang. Dewi Persik. Tapi selagi semuanya tanggung jawab terpenuhi, Berarti lu sekarang lokal heroes Jember. Heroes ini itu lokal hero-nya dia. TP lah, top tiernya sekarang. Tapi ini dari tadi kita ngeledekin bercanda jokes, cuman emang beneran kita bangga. Bangga. Give applause dulu dong. Ada perubahan. Rezeki memang harus dinikmati, Bu. Yes. Itu. Habiskan aja, Be. Habiskan semua aja. Enggak segila itu. Yang penting jangan lupa sama keluarga. Itu yang paling Selalu ingat ya, Mas. Selalu ingat. Ingat ya. Ya, Mas. Bye. Karena pintu rezeki pertama itu adalah keluarga. Betul. nomor satu. Tapi kok jangan percaya 100% mentah-mentah kayak gitu. Dibumbu-bumbui sama orang-orang. Tapi tadi kalian cerita ada yang berbohong? Enggak. Asli semua ya. Asli semua. Yang berbohong itu yang kepala hijau tuh. Wah, jangan sampai dia akan bicara ya. Mendingan Gua lu sama tahu. ngomong. Tahu ya? Buat yang dapat flanelnya, ntar dulu ya gua mau ngomong nih. Buat yang dapat flanelnya TP, tolong dijaga. Di sini udah kebuka 950.000. Tolong dijaga. Kalau bisa dilaminating. Ya. Panjang. Kalau nggak post deh, tag Wiara Aklen dulu kita mau lihat. Masih ada gak ya? Iya. Siapa sih? Memang kalau pas lagi manggung tuh adrenalin tuh susah ngontrol. Kita happy apa aja kita kasih. Itu baju Niko juga dilempar. Teman Niko dilempar baju dia. Lempar aloy. Baju lu dilempar aloy kan? Iya. Bukan kemauan lu kan? Dan nuan gua. Tapi diganti nggak lo ya bajunya? Apa megap-megap gitu. Dari pembelaan dah.